Halo semua, welcome back to FPLS 3 Bola. Sudah lama tidak berjumpa. 2 game week terlewati begitu saja dengan banyak sekali kejutan ya. Belum 2 game week, masih ada 2 pertandingan lagi. Masih 2 pertandingan lagi ya kita ya. Kita ini masih recording di hari Rabu malam. Jadi kita masih menunggu pertandingan Spurs melawan Fulham nanti subuh dan Newcastle lawan Liverpool. Oke. Lebih tepatnya menunggu keputusan pertandingan ada atau tidak. Betul. Jadi sampai sekarang kita belum tahu nih itu 2 match bakal ada atau enggak. Jadi ya karena mepet juga untuk game week ke-17-nya, jadi mau nggak mau ya kita langsung tag aja ya. Oke, kita bahas aja dengan apa adanya ya. Oke guys, sebelumnya kita bahas satu persatu. Kita ada announcement dulu. Thank you semuanya. Terima kasih buat kalian. Voting kalian semua, thank you banget. Tenang dong, Pen. Ini teh awards, Pen. Iya. Tahu kan mana yang lebih excited untuk mendapatkannya tuh, kalian tahu kan harus mendukung siapa. Ya, thank you semuanya. Kita S3 Bola sangat berterima kasih. Semoga para insan konten kreator FPL Indonesia juga terus semangat ya. Karena kita ini bukan bersaing bagaimana gitu ya, tapi kita untuk meningkatkan kualitas konten nih supaya para manajer FPL Indonesia itu bisa lebih hebat, bisa lebih baik lagi. Bahkan kalau bisa ya masuk FF Scott Hall of Fame ya. Bahkan udah ada sih sebenarnya. Udah top 100 tuh Cak Juris tuh. Masalahnya konten kreator terfavorit kayak dipercaya banget gitu. Lucu banget loh. Kayak berasa gimana ya? Tapi ini jadi ini sih, jadi challenge juga ya. Di satu sisi beban ya. Ya kedepannya lebih bagus, cuman jadi motivasi juga gitu. Terima kasih. Oke deh, thank you semuanya. Kalau ada kritik saran juga kita welcome banget. Langsung aja reach kita di Twitter, di YouTube komen gitu ya, di Instagram semuanya. Oke, thank you guys. Dan balik lagi ke topik. Di sini kita akan mempersiapkan untuk game week 17 dan juga blank game week 18 serta double game week 19. Oke. Ya ini agak kritikal karena udah banyak banget di mungkin manajer sana udah persiapan free hit ataupun bahkan bench boost ya. Jadi game week 17 ini sangat kritikal. Kenapa kritikalnya? Karena news tentang COVID sekarang lagi merebak gitu ya. Jadi banyak banget pemain-pemain dan klub yang terkena pemainnya atau staffnya terkena COVID gitu ya. Nah, next kita juga ada S3 Bolik tetap jalan di bulan Desember ini. Tinggal sedikit lagi, setelah 2 match, di mana sekarang Papadaan FC dengan total 407 poin. Ini sebenarnya ada Meridel FC nih, admin zone. Cuman masih ranking 27. Beda 30 poin tuh sama yang atas. Udah ada namanya 30 poin di 2 pertandingan, gimana caranya? Hat-trick. Oke, jangan lupa guys, nanti di next video kalau memang yang manager of the month itu nanti tolong reach out kita akan sediain satu sesi untuk kita bisa ngobrol bareng ya. Oke, langsung aja ke highest lowest. Congratulations, Mas. Ini highest-nya game 15 ya? Ini highest-nya game 15. Ya, game 15. Karena 16 masih ongoing, oke. 15 69 poin. Gimana nih? Ini mantep banget nih kayaknya nih. Nggak kan mengikuti kata Anda. Jika tidak terjadi apa-apa, tidak usah. Tapi lu transfer 2 cuy. Transfer ya, Boy ya. Tapi yang di sini kita transfer ya. Gua transfer siapa sih? Cancelo ya. Oh, lumayan tuh hasil tuh. Sama kayaknya Zaha lu baru deh Vanis itu. Zaha deh. Cancelo sama Zaha. Cancelo sama Zaha. Lumayan sih dan Zahanya buat long term. Gue mikirnya Zaha bakal aktif sampai nanti blank game week biar tetap ada gitu. Dan kemarin gol juga Zaha lawan Leicester kan. Baru hasilnya yang game week 16. Ya udahlah, yang penting Cancelonya 7 poin. I see. Dan ya ini sangat disayangkan aja sih. Kemarin juga di CL nggak ngapa-ngapain lagi ya, padahal lawan Sheffield ya. Jadi ya mau gimana lagi ya, apalagi kena yellow card juga nih di CL-nya gitu. Tapi 69 cukup memuaskan, Van?
Buat gue mah cukup kan, gue standarnya 50 Pak. Mantap. Kapten at least nggak salah ya, Bruno ya. Dan gue yang gue senang adalah yang punya salah semuanya Putui. Yang hasil cuman Mane. Cuman saya yang punya Mane. Ini di game week 15 ini 80% gue lihat top 10K kaptensi itu 80% salah. Dan bahkan banyak banget yang triple captain salah. Karena ya mau gak mau, ya gue nggak bisa bilang itu sial ya. Dimention dulu siapa tahu nonton. Bukan bermaksud mengejek, cuman salah satu yang triple captain kalau tidak salah kawan kita itu Mantra ya. Tapi ngobrol kok sama gua. Dia juga gak nyesal kok. Iya, makanya gak nyesal kapten. Iya. Makanya tadi gue bilang ini sebenarnya bukan sial juga, tapi karena dengan keputusan yang logikanya itu ya lawan West Brom dan lain-lain gitu ya. Dan problemnya dari 80% orang kapten, ya ini top 10K ya. Kalau overall mungkin jadi 60% ya. Lu nggak akan kena efek gitu. Karena banyak banget yang pakai. Dan karena hitungannya di shield kan. Betul. Ini shield ini, dan ya anggaplah ini shieldnya tidak dan berguna itu aja cuma gitu. Shield sih. Itu shield yang bisa nyerang juga kalau kata gue. Karena salah tuh shield tapi bisa dapat 20 poin. Betul. Ya. Kalau 15 game ini, kalau game 15 ini diulang lagi juga, gue kapten salah lagi juga. Ya. Si Mantra pun, Ray pun gue yakin dia triple kapten salah lagi, gak akan ganti. Jadi ya. Oke. Keberuntungan Evan. Ini lagi bagus. Betul. Ini kalau gue bilang game week 15 ini adalah keberuntungan buat orang-orang yang gak punya salah. Just it. Selalu benar dong, gak punya salah. Oh iya. Karena orang benar ini doanya kuat ya. Tidak bersalah. Udah. Next, Van. Ini game week 16 lu ya, temporary, masih ada yang menunggu. Cuman kita bisa lihat di sini udah pasti ada 2 orang yang lu akan masuk, Justin dan target berarti menambah 2 tambah 2 berarti 4. 32 poin. 42 poin ya. 42 poin. Lumayan nih. Betul. Kecuali Robo juga nggak main ya. Nambah 2 lagi. Nggak bisa. Ya bisa. Nambah 2 lagi. Bisa. 44. Jadi 442 lah. 44. Iya. Cuman maksudnya di game week 16 2 poin aja udah sangat-sangat bersyukur kayaknya. Iya, betul. Ya kita game juga 16 tuh ya. Game week 16-nya selama lu punya back-nya Leeds atau back-nya Southampton udah well played. Lu pasti aman. Udah pasti naik lah ya. Udah pasti naik rankingnya. Evan punya McCarthy kan ya? Orang-orang punya Walker Peters, punya Dallas, punya Ayling, itulah orang-orang Alioski ya, itulah orang-orang yang aman. Dan punya back Burnley tapi bukan Charlie Taylor. Udah, nanti itu dibahas. Oke, next one. Planning lu di game week 17. Oke, ini satu game week sebelum blank ya. 17. Gue sebenarnya pengen ngejar punya Chilwell. Oke. Duitnya kurang. Gue sekarang punya 2 free transfer. Cuman ya ngapain juga gue pakai dua-duanya ya. Gitu. Mid gue aman. So far nggak akan. Ya gue hitungannya punya 3 premium. Gue punya Son, punya Bruno, punya Mane. Depan gue juga masih cukup meyakinkan. Adam sama Calvert-Lewin gitu ya. Ya salah satu yang paling gue ganti itu Cancelo karena COVID kan. Kita nggak tahu juga betul. Kita belum tahu nih City bakal seperti Newcastle kemarin nggak ya? Kalau sampai kemarin kayak Newcastle ya berarti kan City nggak akan main lawan Chelsea ya. Makanya kemungkinan gue outnya Cancelo, masuknya Saiz karena dia seasonnya enak sih, Brighton, Everton. Ini mantep nih. Tiba-tiba transfernya Saiz cuy. Cuman ya di game week 20 doang versus Chelsea. Cuman kan gue masih yakin Wolves sih. Kemarin ini size ini banyak shoot kan? Kalau nggak salah pen. Lu nonton MU juga? Kemarin sih ya. Subuh cuman gue nonton sekilas dah, nggak ngantuk bro. Ya maksudnya tiang segala macem. Itu set-piece ke dia semua itu. Makanya udah cukup menguntungkan lah kalau lu punya size sebenarnya. Ya gue lihat highlightnya sih, cuman ya itu De Gea-nya on fire banget sih. Berapa kali itu big chance. Saking on fire-nya ditoel sama Traore, jatuh dan kesakitan. Ya. Kalau nonton tahu yang kayak gitulah. Ya, maksudnya gue punya 2 free transfer sekarang, 4, cuman gue cuma pakai 1 doang di Cancelo.
Sebenarnya gue bisa pakai dua. Kalau gue jual Cancelo dan beli Saiz, gue bisa up Adams jadi beli Bamford gitu. Cuman kayaknya nanti deh. Sama-sama aja soalnya ya sih. Tapi mendingan disimpan sih, Van. Karena kan kita nggak tahu zaman tidak pasti ya. Gitu kan. Takutnya ada apa-apa. Jadi lu harus free mini wild card gitu. Ya. Lagi ya. Mending jangan sih. Oke, kalau gitu. Sip. Next. Lowest bukan saya. Bukan gue. Tumben, Pan. Biasanya kalau saya highest, Anda lowest. Gue udah 2 kali berturut-turut nih soalnya nih lowest nih. Iya. Mental, cuy. So, 53 poin, minus 4 juga transfernya. Dimana lu... Tapi game 15-nya kita bagus semua, Ton. Lowest kita tuh Zo, dan masih naik rankingnya. Ya, gue masih... Ya, game 15 oke sih, meskipun nah nanti kita bahas yang kita berdua lah ya. Ini yang kita yang Zo dulu. Di mana Zo ini ya kaptennya tadi ya the most captain salah, gagal. Problemnya adalah lu yang berhasil hanya Soucek dan Bamford ya, termasuk Bruno lah. Tapi lu transfer kalau nggak salah Azpilicueta ya Zo ya? Ya. Oke, kenapa Zo? Lu transfer Azpilicueta waktu itu? Lah kan maki-maki Frank Lampard. Ya, jadi gini, sebelum game week 15 dimulai kan si Chilwell cedera ya. Chilwell, James gitu ya? Ankle. Oke. Oh, ankle. Lama dong penggantinya James sama si Chilwell siapa nih? Gue masih pengen punya set Chelsea di situ. I see. Ya. Oke, Aspi Emerson harusnya kan. Tadinya tuh gue pengen plannya tuh gue punya Jimmy Dunn, gue up ke Emerson, ternyata nggak cukup duitnya, jadi terpaksa gue harus mencet seseorang ke Aspi. Itu sebenarnya cukup menyesal karena ternyata Chilwell-nya main, walaupun cuma 1 poin, tapi lu nggak buang transfer jadinya gitu kan? Gue kalau nggak salah di sini minus 4 sama siapa ya? Sama Soucek, gue masukin Soucek. Hasil dong. Souceknya hasil untungnya. Jadi ya ketutup lah minus 4-nya dari Soucek. I see. Tapi ya lumayan lah ya. Dengan 53 poin aja masih ranking masih naik ya ke 240.000 nih. Betul. Sebenarnya satu lagi yang gue nyesel tuh, tipe main gue adalah orang yang selalu gue pernah bilang ke Evan, gue nih suka memasukkan faktor-faktor X kayak hal-hal trivia gitu-gitu. I see. Gue baru tahu kalau satu-satunya manajer sejak Klopp menjabat jadi manajer di Liverpool, satu-satunya manajer yang belum pernah kalah dari Klopp itu Sam Allardyce. Jadi si Sam ini tuh nggak pernah kalah lawan Liverpool gitu? Nggak pernah kalah lawan Liverpoolnya Klopp. Dari di Crystal Palace, Everton, kemarin di WBA pun bisa nahan imbang. Gue nyesel di situ sebenarnya. Kenapa gue kapteninnya si Sam? Ya. Tapi ya mau nggak mau ya dengan form WBA, dengan form Liverpool kemarin ya sudah sangat wajar Salah jadi kapten. Lu kalau misalnya punya Salah, gue mau ngomong juga nih yang kayak gitu. Itu tuh statistik betul ya Zoe. Yang lu ngomongin barusan tuh statistik betul. Sejak lo menjabat, semua hal di dunia ini statistik kok. Lu nonton nih, wah, Saiz nembak gawang. Yang lu tonton dan yang statistik catat itu hal yang sama. Kalau lu nonton Saiz nembak gawang, maka statistik akan mencatat, oke, pemain nomor ini akan mencatatkan 1 shot on target. Itu hal yang sama persis sebenarnya semuanya. Cuma gini, gue gak percaya hal trivia begituan. Kenapa, So? Bukan gak percaya. Leeds lawan MU, oke, terakhir kali Leeds menang tuh tahun 1970 gitu ya. Misal, ini random ya, datanya gambarnya. Ya iya, karena terakhir MU sama Leeds tanding tuh mungkin tahun 2000 gitu, ngerti gak sih? Jadi itu adalah suatu kenyataan, tapi seberapa besar bobot yang lu berikan untuk lu percaya itu dibanding sama, oke, 4 pertandingan terakhir, Leeds begini, MU begini. Kalau gue sih lebih percaya yang kemarin baru terjadi, yang bulan lalu baru terjadi gitu. Jadi sebenarnya, apa ya, oh nih Sam Allardyce ini hebat banget nih ya. Semalam juga kosong lawan Leeds. Ya sebenarnya agak susah juga. Sekarang ada kayak statistik yang Vardy selalu nyetak gol lawan big games gitu kan. Big Six. Ya lu mau nggak mau percaya atau nggak percaya jadinya kan. Kemarin enggak. Ya makanya itu susah ngomong sih, tapi ya itu percaya nggak percaya lah.
kita berikan bobot lah ke data yang 20 tahun lalu sama bobot yang sekarang yang lebih relevan yang mana menurut gua. Betul. Tapi ya kalau Zo punya cara main itu terbukti sekarang juga Zo rankingnya di atas gua juga sih kan, jadi ya gak ada yang benar gak ada yang salah juga toh, nggak tahu. Oke. Kita lihat game week 16 sekarang temporary 34 poin dengan minus 4. Jadi total 30 poin ya. Di mana yang sisa ya, sisanya itu Soucek itu masuk ya. Jadi total 33 poin tuh gantiin DCL. Sisa ada Wilson, Richie, Salah, and Robertson. Kapten sudah main ya, Bruno sama kayak Evan. Klein mungkin masuk sih kalau Wilson, kayaknya Wilson nggak main deh. Oke, ya mungkin sih. Oke. Next Jo, kita ke game week 17 aja karena game week 16 kita nggak bisa ngomong apa-apa karena belum beres. Game week 17, gimana nih planning lu? Oke, plan gue awalnya sebelum game week 15 dan 16 ini terjadi ya kan. Gue pengen punya Son di game week 17. Gimana caranya? Dengan karena gue kemarin masukin Auba, entah kenapa ya kan. Gue harus buang antara Salah atau Bruno tadinya. Ini klarifikasi dulu nih, Auba itu nggak ada di plan sebelumnya kan? Auba nggak ada di plan sebelumnya. Gini, plan di gimmick sebelumnya, gue punya Lacazette di plan gue punya Benmi di plan gue, Brighton, Taylor Holding ada di plan gue sebelumnya. Gue mau masukinnya Aubameyang 3 poin. Jadi harus hati-hati juga dengan bisikan-bisikan last minute ya sebenarnya ya. Zoto lagi sering makan omongan sendiri. Orang lain gua udah kering, orang lain baru nyebur katanya. Sakanya hasil. Dan yang lu keluarin adalah Sterling. Jadi swing premium ya berarti ya. Oke. Dan sekarang lu akan melakukan swing premium lagi dengan planning mengeluarkan Bruno atau Salah menjadi Son. Belum tentu. Karena itu masalah baru. Kita belum tahu City lawan Chelsea ini akan jadi atau enggak ya kan? Ya, betul. Worst case-nya kalau sampai nggak jadi dan Taylor pun masih cedera, gue cuma punya 2 back main. Klein sama Robo. Dimana Klein juga belum tentu utama. Betul. Otomatis cuma punya 1 back. Ya. Oke. Gue butuh seseorang yang main juga dan tetap sesuai plan gue pengen masukin sebanyak-banyaknya dulu orang buat di game week 18 karena gue nggak pakai di 18 ya. Lu nggak pakai apa free hit ya? Oh iya, tadi Evan juga nggak pakai free hit ya game week 18. Gua 18 tidak akan pakai chip. 19 double game week juga tidak akan pakai. Oke, kalau Zo gimana Zo? 19-nya pakai? Gue pakai free hit di 19. Kenapa? Karena ini dibahas di sini apa nanti aja di next video? Next sih. Kita kasih next teaser aja dulu ya. Yeah. Oke. Guys, ada update guys. Ngomong Zo udah Zo. Ada update apa? Ayo, update. Spurs nggak jadi tanding malam ini. Cancel pertandingannya lawan Fulham. Jadi poin-poin Son, poin-poin Kane, maafkan. Ini baru. Ton, kapten lu siapa? Son. Vice-nya siapa? Bruno sih. Vice-nya Bruno. Oke. Aman. Tolong di-note ya, berarti Aubameyang udah outscore dengan 3 poin, udah outscore Hardy. De Bruyne, Son, Kane lewat semua sama Auba ya? Lewat semua sama Auba. Thanks. Oke. Oke, ini plan gue dengan masalah back tadi gue Reguilon atau Holding, gantinya Aspi karena Aspi belum tentu main juga dan lawan City kalaupun main, jadi ya gue harus korbanin. Oke deh kalau gitu. Aduh. Ekspektasi tetap 70. Enggak lah, 75 ini mah. Oke. 70. Ngejar ya semoga Aubanya menghasilkan ya, Jo ya. Karena Auba ini, lu punya Auba ini agak susah nih. Kenapa? Karena lu harus lawan, berarti yang nggak lu punya Kane, Son, KDB, ya Sterling juga yang termasuk lu keluarin gitu kan. Semua premium lain gitu kan. Week ini udah lewat semua itu. Udah Auba udah outscore mereka semua week ini. Okay, next.
Oke, next gua 62 poin di game week 15. Cukup sukses dan buat gua cukup ya oke lah. Meskipun kapten gua gagal lagi, De Bruyne. De Bruyne sudah 3 kali berturut-turut gua kaptenin dan hasilnya hanya 5-4-3. Gua kenapa kapten De Bruyne? Karena gua pikir banyak yang kaptenin salah. Jadi kalau sampai salahnya flop, gue berharap gue bisa nusuk banget dengan kapten De Bruyne. Istilahnya meng-outscore salah. Betul sih meng-outscore, tapi cuman 1 poin. Jadi nggak ngefek sebenarnya. Emang ini resiko banget yang buat gue ambil, karena gue udah terlanjur juga kejebur, jadi mau nggak mau gue harus ambil resiko gede. Ya untungnya gue masih punya Fernandes juga, jadi masih bisa nolong gue sebagai shield. Dan Soucek juga yang mengangkat gue. Martinez juga one of kind ya, 10 poin, menolong banget. Temporary gue sekarang which is 26 poin, dan tadi baru dapat info Spurs nggak main, berarti Son, Ken 0, oke? Gue cuman masuk Soucek dan Ward-Prowse nambah 6 poin, berarti total 32. Dan Robo pun belum tentu main. Ya, salah, Robo belum tentu main, jadi ya gue kemungkinan hanya 32 poin tuh nanti. Tapi nambah dari Bruno. Nambah 6 berarti 38. Ya, 38 seperti ini ya. Yang penting average aja sih kalau gue sih. Oke. Di sini gue melakukan transfer. Cuman memang gimana ya? Gue di sini formasinya pertama memang 5-3-2. Gue sengaja. Jadi ini udah awalnya seperti ini. Memang gue berharap dari clean sheet. Taylor itu harusnya clean sheet. Harusnya. Tapi somehow dia cedera menit 8 dan gak bisa menghasilkan poin clean sheet. Jadi marah-marahnya Taylor ini diambil sama lu ya, Tony, bukan gue ya, Tony, karena gue juga kesal juga sih sama si Taylor ini, tapi udah lu aja ngambil. Lu baru transfer Taylor. Gue udah punya lama ini. Kalau lu marahnya bakal double. Taylor nanti. Oke. Next planning gue jam 17. Oke. Gue udah form banget tuh tadi sebelumnya, bahwa gue pengen ngeluarin Chilwell, gue ganti Koval. Tapi ya kenapa alasannya adalah yang tadi Zoe bilang ya, bahwa Lampard bilang Chilwell cedera, tapi ternyata main, dan sekarang problemnya adalah baru Taylor yang cedera. Jadi gue sebenarnya nggak mau ngeluarin Taylor sebenarnya, karena gue udah incer lawan Fulham harusnya clean sheet juga tuh. Back gue harusnya clean sheet semua di game 17. Gue udah planning di situ, dan sekarang jadi problem. Kenapa? Karena City lawan Chelsea pun juga belum tentu bisa main. Dan Taylor sekarang cedera, di mana otomatis gue cuma punya 2 back. Jadi, gue diharuskan gue mempunyai 3 back. Gue harus transfer 1 back lagi. Gue punya 2 free transfer. Ya kemungkinan gue Taylor gue ganti Koval. Cuman problemnya adalah Koval itu lawan DCL. Jadi agak sulit juga buat gue. Jadi mungkin ini gue masih nunggu sampai last minute, masih nunggu banget Taylor, berharap dia bisa main. Tapi yang plan gue itu, gue mau mempersiapkan untuk blank game week gue, karena gue seperti Evan, gue nggak akan pakai chip apapun di game week 18 dan 19. Jadi gue mempersiapkan untuk gue punya tim yang cukup lah untuk di blank game week at least 7 atau 8 pemain. Dimana gue caranya memasukkan Zaha gitu. Di sini gue agak cukup puas. Kenapa? Karena di blank game week ini yang paling penting kan orang-orang kalau misalnya pakai free hit gitu, dia pasti punya City asset karena lawan Brighton. Yang kedua pasti punya Spurs. Kemungkinan mereka pasti punyanya Wilson karena Newcastle lawan Sheffield. Nah di sini gue udah punya double Spurs. Gue di sini ada DCL juga yang main. Gue di sini ada Wolf, ada Podence. Dan gue ada back City Cancelo. Cuman ya ini problemnya adalah kita belum tahu nih City sampai kapan nih nggak mainnya gitu. Nah jadi ini gue juga masih nunggu waktunya. Apakah City sama Chelsea dipostpone atau Taylor-nya balik lagi nggak cedera gitu. Tapi sementara transfer gue Ward-Prowse ke Zaha dan kaptennya Son atau Ken karena lawan Leeds yang dimana defense-nya lagi banyak banget ya karena shoot dan lain-lainnya. Percayalah, Tony beberapa game ke depan akan menjadi seorang Stephen. Week sebelumnya. Stephen tuh maksudnya gimana? Week sebelumnya, ya di week sebelumnya, Tony
tukeran sama gue. Gue tidak mentransfer siapa-siapa. Tiba-tiba Tony tukar premium. Nah, di mana itu menjadi kejatuhan gue sekarang. Nah, Tony sekarang lagi bertukar tempat sama Zo. Zo punya Sterling dikaptenin 3 game week berturut-turut tidak hasil. Tony pun sama, KDB. Apakah akan dijual KDB-nya? Tapi Zo tiba-tiba utak-atik premium, tiba-tiba ada Aubameyang. Nah, tunggu. Zo itu melakukan kesalahan yang gue kemarin. Iya. Dan lo mengulang yang Zo kemarin. Nggak hokinya. Nah, lo tinggal jadi Evan nih nanti. Lo tinggal tukeran sama Evan lah ke depannya ntar. Kita lihat yang Evan dulu sekarang. Ini gue udah firm banget sampai game week 20 gue aman. Cuman problemnya adalah ketidakpastian dengan COVID ini yang akan membuat skill seorang manajer FPL itu ditempa ya. Kita bisa bilang. Karena kenapa? Karena lu apakah yakin dengan tim lu punya long term. Nah, di sini lu dites gitu. Itu sih dari gue. Next. Iya. Ini dia kemarahan selanjutnya. Game week 15. 59 poin. Karena lu minus 4 ya, Pan ya? 4. Iya. Lu 59 poin. Nggak sempat paling nggak penting musim ini. Sama, case-nya tadi sama kayak Zo juga. Kapten Salah, punya Soucek, Bruno, Cancelo. Dimana tapi lu punya Martinez gitu ya. Ada yang mau lu omongin di sini mungkin? Karena lu transfernya 3 pemain nih. Minus 4. Padahal sebelumnya nggak minus 4 loh. Planning sebelumnya lu nggak ada. Ini, di video kita menuju game 15-16, itu gue bilang gue akan transfer out satu orang back. Gue lihat dulu siapa sih back yang gue transfer itu. Reece James. Karena kata Lampard cedera. Gue pilih satu antara Dallas atau Charlie Taylor. Oke. Dallas atau Charlie Taylor. Ini proses berpikir gue ya. Kalau kita pakai Dallas, kemungkinan Leeds kebobolan lebih besar karena sebelumnya Leeds baru kalah 6-2 sama MU dan lawan dan kebobolan terus lawan Newcastle juga kebobolan 2 ya. Jadi kalau Leeds Dallas ini attacking return-nya, attacking potensialnya gede, tapi clean sheet-nya lagi menurun. Jadwal Leeds itu lawan West Brom dan Tottenham. Jadi West Brom-nya oke gampang, tapi Tottenham-nya berat ya. Pilihan kedua gue adalah Charlie Taylor. Burnley, kipernya Nick Pope, udah terkenal dengan banyaknya clean sheet, lawannya Sheffield dan Fulham. Ya. Jadi gue memilih-milih antara Burnley yang lawan Sheffield Fulham, dua-duanya gampang, attacking return-nya, attacking potensialnya kecil, clean sheet potensialnya gede, atau Dallas. Dan itu gak gue sesali, karena kalau gue ulang lagi pun mungkin gue akan ambil lagi. Karena next-nya juga nih Dallas lawan Tottenham nih, lawan Spurs, lawan Son juga ya. Ya. Kalau berikutnya si Charlie Taylor main dan clean sheet, dia bisa outscore Dallas kemarin. Tapi yang terjadi adalah seluruh kesialan yang mungkin terjadi di dunia ini. Leeds-nya clean sheet, Dallas-nya assist, Charlie Taylor Burnley-nya clean sheet, tapi Charlie Taylor-nya cedera. Jadi itu adalah kombinasi combo yang membuat the worst outcome. Ini gagal gitu. Tapi ya udah gitu. Itu kalau tadi Evan bilang kayak Ray triple kapten Salah ya, gue kecewa dengan outcome dari keputusan gue ya, tapi kecewa dengan proses berpikirnya sih enggak gitu ya. Mungkin kalau gue lebih berani risk taker, gue akan ambil Dallas kalau gue incer attacking return gitu, tapi ya, itu bukan cara main gue, jadi ya gak apa-apa. Yang gue sesali adalah video kemarin itu gue bilang ke Tony, catat di kertas planning lu apa. Saudara-saudara, itu gue catat. Catatan gue cuma satu. Jangan minus 4 untuk masuk game 15. Catatan gue itu satu. Terus gue pergi liburan kemarin. Kan liburan kan, game 15, 16, 17, Natal kan. Gak gue bawa kertasnya. Gak ada angin, gak ada hujan, gak ada apa-apa. Jam 10 malam, gue buka Twitter. Wah, Mas Woku harga mau turun. Koval mau naik nih, si Suval nih. Transfer gue transfer malam itu minus 4 dan Suvalnya pun gue cadangin. Ini tuh masuk gara-gara autosub. Jadi itu lupakan lah ya. Tapi game 15 ini game week yang Game week 15 itu adalah panah hijau ke-7 gue dalam 8 game week terakhir. Jadi sebenarnya gue lagi right on track sebenarnya. Maju ke 16. Di 16 ini terjadilah tadi ya Charlie Taylor cedera, terus sekarang Robertson juga isunya bakal
istirahatin, Son cadangan, gue gak masalah lah. Karena semua orang yang punya Son juga, Sonnya diistirahatin, semua orang punya Robertson juga, Robertsonnya diistirahatin. Oke. Kunci game week 16 ini sebenarnya cuma Leeds sama Southampton yang tadi gue bilang. Selama lu punya back di sana, lu pasti naik. Ya, Walker Peters siapapun itu Dallas Allen semua. Gue punya Charlie Taylor, jadi ya sudah lah ya. Ini Cancelo gue nanti out diganti Chilwell. Nama 5 jadi 27. Nama 5 poin. Sufal gue gak main kemarin, jadi cadangan yang berikutnya masuk adalah Burke. Di mana Burke main? Burke ini adalah pemain cadangan FPL fifth midfield yang paling tidak berguna. Oke? Gue mending punya X Bisuma sekarang daripada punya Burke. Oke? Dia adalah pemain yang selalu memberikan harapan, kemudian mengambil dan menjatuhkan lo dari tempat tinggi. Posisinya selalu bagus. Gue bilang ini kemarahan Evan tuh lebih-lebih dari yang Taylor. Ini hebat banget. Kemarin masuk menit 60 sekian, oke lah 1 poin. Gue pikir di minggu kayak gini lu punya tambahan 1 poin itu udah berharga banget. Udah berharga banget. Kartu kuning, gue udah gak tau lagi sih. Ini udah. Lupa. Oke. Tapi lanjut Tom. Planning Tom. Sama kayak Tony, tadinya udah firm banget planning gue tuh. Gue udah planning banget, oke, game week 22 beres, gue udah top 100.000. Gimana caranya? Gue pakai double defense City. Kenapa? Karena di 19 ini double game week, semua orang tuh pasti mikir, oke, squad gue buat double game week gimana. Gue udah mengakali itu dengan berpikir selangkah lebih jauh. Yaitu setelah double game week gimana? Di double game week, gak banyak orang yang pakai pemain City. Kenapa? Karena City nggak double, betul ya? Betul. Banyak yang wildcard, banyak yang bench boost, itu pasti nggak punya City tuh. Nah, City setelah double game week, 3 fixtures berikutnya adalah lawan West Brom, lawan Sheffield, lawan Burnley. Yang buat gue adalah 3 fixtures terbaik. Jadi planning gue awalnya adalah minggu ini gue jual Chilwell, beli John Stones. Biar gue punya double defense, John Stones sama Cancelo. Itu udah indah banget lah rasanya. Kalau Taylor kemarin nggak cedera, minggu depan ini Taylor lawan Fulham clean sheet lagi, terus double game week, blank game week udah gue persiapkan pemainnya. Bahkan gue udah menyiapkan pemain untuk setelah double game week. Jadi akan ada 3 pertandingan berturut-turut lawan West Brom, Burnley, Sheffield, di mana John Stones dan Cancelo gue punya 2 pick yang kemungkinan besar clean sheet. Buyar semua. Karena Cancelo-nya COVID, karena Charlie Taylor-nya cedera. Ya. Tapi lagi-lagi ya, gue nggak marah terhadap hal ini. Kenapa? Karena semua manajer juga mengalami ini gitu. Gue anggap ini adalah musim tersulit main FPL sejauh ini. Dan pertama kali kita serius gitu ya. Kalau musim ini kita bisa masuk top 10.000 gitu ya, musim sesusah ini aja kita bisa, apalagi musim depan. Jadi, kita ambil hikmahnya aja ya. Dengan semua postponement ini, bakal banyak banget double game week musim ini. City itu punya utang 4 pertandingan. Sekarang, Son Kane, Spurs jadi punya utang juga 1 pertandingan kan ya. MU masih punya utang 1 pertandingan lawan Aston Villa juga. Burnley. Aston Villa juga, Jack Grealish masih punya. Jadi sebenarnya poinnya kita sekarang dikurangin, tapi sebenarnya kita dikasih potensi lebih banyak ke depannya. Nah, untuk sekarang short term-nya nih, gue cuma butuh cari pemain yang fixers-nya gampang di 17, di 18 gak blank. 19 pemain itu akan gue jadiin cadangan, 20 ke sana pemain itu antara cadangan mati atau gue jadiin uang buat beli back City. Nyebelin banget nih. Setelah gue cari dari semua yang ada ya, cuma ada 2 pemain yang memenuhi kriteria tersebut. Yaitu Jamal Lewis-nya Newcastle atau Rob Holding-nya Arsenal. Wuhuu! Nama ini sama sekali nggak ada sampai kemarin City COVID. Kita lagi bertukar tempat. Ya benar Van, kata lu Van. Sekarang gue lagi tukar sama Zo, si Tony lagi jadi gue, pokoknya kita lagi tukar semua. Lagi, kenapa? Minggu depan, gue pakai Suva lawan Everton, Robertson lawan Southampton. Kalau City sama Chelsea di cancel pertandingannya, maka Chilwell sama Cancelo gue gak berguna. Sedangkan Taylor kemarin cedera. Gue gak punya back 3 buat dimainin. Ya. Jadi gue harus korbanin salah satu, yang kemungkinan Taylor kalau dia cedera. Karena kalau Chilwell sama Cancelo, setelah double game week, fixture mereka bagus. Gue masih mau punya mereka setelah double game week. Ya. Jadi kalau gue tuker pasti antara Suval, Taylor, Robertson ini. Suval double game week-nya bagus banget lawan West Brom sama Burnley. Jadi gak bisa gue kick juga. Pilihan gue antara kick Robertson atau Taylor. Robertson masa lu kick buat beli Holding kan. Tapi mau kan. Tapi gini sih, kalau lu keluarin Robertson untuk Holding, berarti kan
seperti structure price point nih di FPL, lu keluarin premium bag, duitnya lu bisa pakai untuk upgrade sesuatu. Nah, lu mau upgrade apa? Betul. Gini, kalau sampai Taylor bisa main, mungkin gue jual Robertson jadi holding tadi yang sangat tidak meyakinkan. Kenapa lu harus jual Robertson sekarang? Tapi sisa uangnya bisa gue pakai buat upgrade Son jadi De Bruyne buat nanti setelah double game week lawan West Brom, Sheffield, Burnley. Jadi gue tapi kenapa lu harus transfernya sekarang, Pen? Emang lu jangan mancing-mancing gue lagi, Ton. Karena gue punya 2 transfer sekarang. Kalau gue punya 1 transfer, gue tabung. Kenapa gue punya 2 transfer? Karena kemarin gue minus 4. Ngambil si Sufal ini. Iya, bener juga. Kalau gue tenang mikirnya, kemarin nggak minus 4, game week 16 main, gue baru transferin Sufal. Oh iya, benar. Jadi sekarang gue punya 1. Gue gak bisa karena kemarin udah minus 4, gue sekarang punya 2 free transfer, gue harus pakai 1. Karena buat gue sayang banget kalau dibuang. Benar. Jadi KDB. Oke. Kapten salah atau Son? Ini masih belum settle sama sekali sih, masih lebih settle strategi transfer gue ya. Masih belum tahu, bisa tahu Vardy, bisa tahu Bruno, gue belum tahu sama sekali. I see. Alright, Dan kalau gitu ya buat teman-teman semua viewer, ini yang bisa kita berikan di episode kali ini karena banyak banget yang tidak pasti nih. Jadi kita juga susah untuk memberikan sebuah evaluasi pasti. Karena kita juga masih belum tahu. Cuman stay tune aja di Twitter kita karena setiap kali update kita akan coba untuk setelah deadline beres kita akan berikan live apa yang kita lakukan. Transfer siapa, kaptennya siapa, kalian bisa lihat di Twitter sana. Nah, mungkin di tahun 2021 kita akan balik lagi ke format yang lama. Karena jeda transfernya sekarang udah mulai per week lagi ya di 2021. Ya, betul. Jadi segmen-segmen yang akan kita bawakan lagi udah berbeda nih. Review game week gitu ya dengan statistik dari player, tim attacking, tim defending itu akan kita berikan lagi. Jadi buat teman-teman jangan khawatir di tahun 2021 kita coba segmennya kita sedikit mungkin waktunya, tapi sekompak mungkin untuk isinya. Jadi kita usahakan ya. Semoga bisa. Tapi gue penasaran. Kalau boleh kalian komen lah. Komen di bawah nih. Maksudnya idealnya buat kalian tuh berapa menit sih gitu? Soalnya memang karena kalau ngebahas bola tuh susah, nggak bisa kita waktu harus suka ini ya nyerocos terus gitu. Iya, karena akan selalu ada bahasan gitu kalau bola. Makanya coba komen yang kira-kira kalian sukanya berapa lama dan apa ya, maksudnya ya musim depan Q&A kita akan pasang lagi gitu. Jadi kalau kalian tanya pengen mulai aktif lagi itu udah mulai unek-unek banyak nih. Mau apa dong, mau gimana dong? Nah, komen di bawah. Boleh. Segala macem dan siapa tahu ada request segmen juga apa? Betul, boleh request segmen juga kalau misalnya memang kita masih bisa. Ya, oke deh. Paling itu aja dari kita untuk episode kali ini, Van. Satu lagi. Mbah pulang liburan. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Bye-bye.